pergumulan lah pikiran dengan hati. Pikiran kita ini kan dekat dengan setan, makanya orang mau bunuh diri selalu kita sebut berpikiran pendek. Nah, dalam kondisi seperti itu, pikiran saya itu kira-kira berkata kepada saya bahwa Ferdinand, kau itu selesai, kau akan mati. Tidak ada yang bisa membela kau, Allahmu pun harus dibela. Kira-kira seperti itulah komunikasi pikiran dengan hati saya. Kemudian hati saya menanggapi bahwa, oh tidak, saya punya Allah yang kuat, yang tidak perlu dibela, dan dia yang akan membela saya. Nah, itulah munculnya cuitan tersebut. Makanya cuitan saya itu tidak berbicara tentang agama sebetulnya, tetapi pribadi saya dengan Tuhan, komunikasi saya dengan Tuhan lah, hati saya dengan pikiran saya yang sedang bergelut. Nah, itu sebetulnya yang terjadi pada saat itu, makanya muncullah itu, dan tujuannya tidak menyasar siapapun, kelompok manapun, orang manapun, atau agama manapun. Sejak saya masuk menjadi seorang Muslim ya, menjadi Islam sejak bersahadat di tangan Kiai Haji Ali Hafi. Jadi kalau sebetulnya pelapor mau mengkonfirmasi sedikit saja ke saya, tentu ini tidak akan ribut. Nah, akhirnya saya kan jadi bertanya, pernyataan saya tentang cuitan saya yang menyatakan bahwa saya punya Allah yang kuat, yang tidak perlu dibela, dia yang akan membela saya. Muslim mana yang kan tidak setuju dengan itu? Oke, langsung saja kita akan mendengar pernyataan dari Mas Adi. Mas Adi, terkait dengan penetapan status tersangka hingga ditahannya Ferdinand, kalau Anda lihat seperti apa? Ya, kalau soal status tersangka ya tentu itu domain pihak kepolisian. Kalau saya prinsipnya ingin komentar soal substansi yang disampaikan oleh Ferdinand. Intinya, iya, jadi tujuannya ini apa? Agama, goalsnya apa yang disampaikan? Ya, kalau bicara tentang agama itu suatu hal yang cukup sensitif ya, apalagi bicara di medsos. Itu kan undang-undangnya cukup banyak. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang tentang ujaran kebencian, undang-undang tentang keonaran dan semacamnya. Itu masuk kategori-kategori yang mestinya harus hati-hati ya, siapapun yang ingin menyampaikan isu tertentu. Nah, saya kebetulan di S1 itu kan belajar tentang studi-studi agama. Saya kok belum menemukan sampai saat ini ajaran agama apapun yang menilai Tuhan itu lemah. Saya kebetulan orang Islam, mulai kecil itu belajar tentang bagaimana memahami 99 gitu ya, sifat Tuhan. Al-Qawiyyu, Al-Aziz, Al-Malik gitu. Tentang Tuhan yang kuat, tentang Tuhan yang kuasa, tentang Tuhan yang merajai di mana-mana. Makanya kemudian kalau kita kuliti satu persatu, dalam konteks apa Ferdinand ngomong tentang bahwa Allah itu lemah. Kalau dalam Islam nggak ada ceritanya Allah itu lemah. Dalam konteks agama lain saya kira tidak ada Tuhan manapun yang kemudian dipersepsikan lemah. Itulah yang kemudian membuat kenapa banyak orang itu marah. Yang marah kan bukan hanya satu kelompok, bukan hanya KNPI, tapi begitu banyak ormas dan organisasi yang merasa tersinggung dengan statement-statement itu. Katanya kemudian inilah yang kemudian ditunggu, apakah laporan ini masuk dalam kategori hukum ataupun tidak. Ternyata misalnya semalam itu sudah ada informasi ditetapkan sebagai tersangka. Biarkanlah bekerja secara profesional, polisi apakah ini masuk delik ataupun aturan. Tapi bagi saya sebagai orang yang melihat ini dari jauh, tentu hati-hati saja sih sebenarnya untuk menerasikan hal-hal yang sifatnya kontroversi di media sosial. Apalagi itu tidak penting. Yang kedua, kalaupun toh ingin menyampaikan suatu hal yang kontroversi, kalau sifatnya akademik misalnya, mungkin orang tidak akan mempersoalkan. Gus Dur bikin Tuhan namanya Tuhan tidak perlu dibela. Gus Dur hanya ingin menyatakan Allah itu adalah satu zat yang cukup powerful, cukup luar biasa. Jadi tidak perlu ada yang menggugat, tidak perlu ada yang bela-membela dalam konteks itu. Orang memahami karena ada position papernya, bukunya jelas dipahami dalam konteks apa. Dalam konteks filsafat misalnya, banyak para filosof yang bilang Tuhannya sudah pada dibunuh oleh mereka, entah Tuhan yang mana. Tapi itu dipahami oleh publik sebagai bentuk permenungan pemahaman. Nah, disinilah kemudian Ferdinand itu ditanya, dalam kapasitas, dalam konteks apa kemudian dia menyatakan Tuhan itu lemah dan hanya Tuhan dia yang kuat. Gini, Mas Adi. Orang begitu tersinggung. Ya, gini Mas Adi, sebelum kita masuk pada konteks substansinya, saya ingin tanyakan dulu begini, kenapa tadi saya tanyakan di awal mengenai tanggapan status tersangka dan juga penahanan. Yang ingin saya tanyakan begini, kalau kita melihat kasus ini secara keseluruhan ya Mas Adi ya, bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Ferdinand ini mendapatkan tanggapan beragamnya dari sesama pegiat media sosial. Sementara kita tahu tidak ada kemudian komentar keras yang disampaikan oleh organisasi atau kelompok politik tertentu. Nah, apa yang bisa Mas Adi lihat dan juga baca dari fenomena ini?
Ya partai politik itu kan pikirannya untung dan rugi secara elektoral. Kalau ada ormas, ada orang, ada isu yang tidak terlampau menguntungkan buat mereka, untuk apa terlibat? Tapi kalau isu menguntungkan secara politik elektoral, pasti mereka itu duduk di garda terdepan untuk menyampaikan satu positioning politik. Jadi cukup saya bisa memahami kenapa partai-partai misalnya tidak bicara, politisi itu tidak menjelaskan apapun soal Ferdinand. Karena ini masuk isu yang cukup sensitif ya. Sedikit saja mereka misalnya keselir lidah, mereka akan dibully sebagai misalnya nih partai politik yang tidak peduli terhadap agama, mendukung kelompok yang terus misalnya menghujat kelompok agama tertentu, itu bahaya. Kalau partai politik dengan Ferdinand bagi saya dua hal yang berbeda. Makanya bagi partai mikirnya hanya untung rugi deh gitu. Kalau nggak nguntungin, bagi mereka ngapain dibela-bela. Nah Ferdinand ini jadi adalah bisa variabel ditegaskan, yang terpisah. Iya, jadi kan bisa ditekankan bahwa Ferdinand ini tidak berafiliasi dengan politik tertentu begitu ya? Tidak ada, karena yang melaporkan kan banyak ormas, banyak organ gitu yang merasa tersinggung. Apalagi kalau kita melihat tweetnya Ferdinand belakangan ini kan selalu kritis, menyerang kelompok-kelompok oposisi gitu ya. Dalam banyak hal, memang dalam tanda kutip gitu ya, telah membentuk blok-blok politik dengan pihak-pihak yang selama ini memang selalu bersitegang. Jadi wajar kalau kemudian ada proses lapor-melaporkan. Jangankan tweet Ferdinand gitu, anak presiden aja dilaporin yang entah karena dari mana gitu persoalannya. Ya, saya mau ke Bang Zakir lagi, kuasa hukum dari Ferdinand Huta Hayan. Bang Zakir, yang disampaikan oleh Ferdinand Huta Hayan menyampaikan yang menjadi perdebatan pikiran dan juga hatinya melalui platform Twitter, media sosial. Apa sih yang sebenarnya pengen dikomunikasikan dari Ferdinand Huta Hayan? Ya, kemarin itu sudah disampaikan ya. Makanya dalam proses pemeriksaan itu ada kurang lebih sekitar 24 pertanyaan. Dan itu berlangsung sekitar kurang lebih 12 jam ya, sampai pertanyaan itu selesai dijawab. Jadi memang betul ada pendalaman-pendalaman yang dilakukan oleh penyidik berkaitan dengan maksud dan tujuan dari postingan itu. Karena memang ada kata-kata yang coba didalami supaya maksud dan tujuannya itu bisa diketahui. Tapi memang apa yang disampaikan oleh klien kami kemarin memang bahwa tidak ada niat sedikit pun. Jadi mens rea-nya itu tidak ada untuk menyinggung perasaan umat, meskipun memang secara hukum ya, kelihatan ada perbuatan yang memiliki dampak. Hanya saja memang kami pada prinsipnya sebenarnya tidak ingin memperdebatkan lagi soal posisi postingan itu, karena itu sudah menjadi proses hukum, sudah menjadi kewenangan penyidik. Namun yang perlu diketahui bahwa kasus ini juga sebenarnya menarik ya untuk bagaimana posisi Undang-Undang ITE ke depan maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ya tentang peraturan hukum pidana ini bisa dilakukan pembaruan agar supaya tafsir ya kegaduhan itu harus nyata, ada keonaran di kalangan rakyat. Tidak riuh di media sosial saja kemudian bisa berdampak pidana bagi mereka yang menggunakan media sosial itu. Itu poinnya dari saya, supaya apa yang dialami oleh Ferdinand ini tidak lagi dialami oleh orang lain. Tetapi bukan berarti saya membenarkan tindakan tersebut. Karena saya juga seorang Muslim, meskipun tafsirnya saya adalah dalam aspek kuasa hukum, kira-kira seperti itu. Prof. Muzakir menggarisbawahi yang juga menjadi perhatian Undang-Undang ITE, posisinya di Indonesia seperti apa, seberapa jauh kemudian bisa mengatur, memberikan dampak yang cukup kuat kepada para pengguna media sosial ataupun juga masyarakat dunia maya. Tapi usai jeda ya Prof. Muzakir, nanti dijawabnya kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.